Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah, menyampaikan kajian agama untuk langkah-langkah kita menuju selamat, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini saya hendak menyampaikan tentang harapan salah seorang daripada fan-nya saya, atau katakanlah mungkin saudara-saudara yang menggemari apa yang saya sampaikan di dalam video. Beliau mengatakan begini, Pak Ustadz, coba buat video bagaimana cara membaca kitab. Jadi di dalam komen itu saya jelaskan, kalau kitab yang saudaraku maksud adalah kitab buku, yaitu mushaf Quran, saya katakan Anda adalah ahlinya. Tapi kalau kitab itu adalah kitab yang di dalam dada, insya Allah nanti kita akan buat videonya. Nah, ungkapan itu hari ini insya Allah saya tepati. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, 1500 tahun lebih kurang Rasulullah SAW meninggalkan kita semua. Maka pemahaman agama ini sudah jauh berubah. Jangankan 1500 tahun, 500 tahun saja ditinggalkan oleh Nabi Isa. Bukan lagi pemahaman agama yang berubah, bahkan pernyataan tentang Tuhan. Apalagi pemahaman beragama. Jadi semua itu adalah efek daripada berubahnya acuan atau dasar yang ianya ada pada kitab mereka di waktu itu. Nah, kita alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan Rasul-Nya, kitab Quran hari ini insya Allah tidak mengalami perubahan. Baik hurufnya, kata-katanya, kalimahnya, susunannya. Persis seperti yang dituliskan di era Utsman bin Affan. Walaupun kita tahu bahwa beberapa sahabat adalah penulis-penulis daripada wahyu. Artinya kita menyadari bahwa para sahabat itu memiliki catatan-catatan yang berbeda, catatan-catatan yang sama. Perbedaannya dari sisi apa? Ya, dari sisi redaksi, dari sisi paham dan makna, dari sisi jumlah wahyu yang mereka catat masing-masing. Seperti mushaf yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Itu otomatis lebih banyak ketimbang mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan juga dia bukan penulis, bukan pengumpul. Walaupun di akhirnya dia menulis dan mengumpulkan. Satu contoh misalnya, surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu adalah surat pertama yang turun kepada Rasulullah. Siapa yang tahu cerita ini? Abu Bakar kah? Umar kah? Utsman kah? Tidak.
tentu Ali bin Abi Thalib yang pertama kali tahu dan menulis wahyu yang pertama ini. Walaupun beliau waktu itu masih anak-anak. Nah, kepada Ali lah Utsman meminta data itu. Makanya dalam Mushaf Utsman ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini sebagai bukti bahwa kitab Al-Quran yang ada pada hari ini tidak berubah-ubah dalam versi Utsman bin Affan. Bagaimana dengan versi sahabat-sahabat yang lain? Ya, perbedaan-perbedaan itu ya wajar-wajar saja. Tetapi yang penting adalah isi Quran yang ada pada Mushaf Utsman ini intinya sama. Tujuannya sama seperti isi kitab Quran yang ditulis oleh sahabat-sahabat lain. Kira-kira begitu saudaraku. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa hingga hari ini kita berpegang pada Mushaf Utsman bin Affan yang dianya tidak akan melenceng kemana-mana. Dia tidak akan membawa kita kepada kesesatan. Tetapi dia membawa kita harus berpikir tentang isi kitab itu sendiri. Untung kita tangkap Mushaf Utsman bin Affan. Kalau kita tangkap kitab Ali bin Abi Thalib, tentu kita harus menggunakan akal super tinggi. Kenapa sedemikian? Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku adalah gudang ilmu. Sedangkan Ali adalah pintunya. Nah, berdasarkan sabda ini tidak banyak orang yang tahu. Kalau Rasulullah itu, kalau dia mengajar tidak banyak yang dia ajarkan. Dia memberikan informasi-informasi yang global. Nah, untuk yang terperincinya kepada Ali. Sama dengan kita sekarang ini. Orang tua kita menyampaikan sesuatu dari kaji ini yang global. Untuk pensarahnya, ya para pendakwah. Makanya para pendakwah itu dituntut orangnya ikhlas, ya, tidak ada tujuan lain selain untuk perbaikan kepada jalan yang benar dan wawasan. Sehingga kita harus banyak membaca buku-buku, mendengar pendapat-pendapat orang, ya, memahami sejarah umum dan Islam dan macam-macam itu demi melengkapi apa yang kita hidangkan sebagai wujud daripada tausiah kita. Apalagi kalau divideokan seperti ini. Oke, kita masuk kepada bahasan. Bagaimana caranya kita membaca kitab yang ada dalam dada. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Itu pada surat Asy-Syura, artinya surat yang nomor 42 ayat 52. Ya, surat nomor 42 ayat 52. Di situ ada kalimat yang sangat luar biasa. Apa bunyi kalimahnya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Kalau dalam bahasa kitanya, dan sedemikian itu kami mewahyukan kepada engkau wahai ruh. Nah itu. Jadi kalau kami itu, itu lebih dari satu itu. Kalau itu kita katakan Allah, ya benar adanya. Tetapi tidak mungkin Allah sendiri. Pasti ada yang lain selain pada Allah menyampaikannya. Siapa dia? Rasul. Jadi Allah dan Rasul menyampaikan kata ini. Makanya bunyinya wa kadzalika auhayna. Dan sedemikian itu kami mewahyukan kepada engkau wahai ruh. Min amrina. Daripada perintah-perintah kami.
makunta tadri. Dan pada waktu itu kamu belum tahu mal kitab. Apa itu kitab? Walal iman. Dan apa itu iman? Nah itu. Ja'alnahu nuro. Nah, kami jadikan kitab itu. Kami jadikan iman itu sebagai cahaya. Dan memang dia cahaya. Kitab itu cahaya, iman itu cahaya. Nah, dibihi menunjukkan dengannya mayasya'u min ibadina. Menunjukkan dengannya siapa saja yang kami kendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi Allah dan Rasul menjadikan kitab itu, iman itu, nur itu menunjukkan kepada hamba-hamba yang dia kendaki kepada jalan yang lurus, kepada jalan selamat. Nah itu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, dan sesungguhnya engkau wahai ruh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya jalan kepada Allah dan Rasulnya. Nah inilah peranan ruh saya hari ini. Ruh para pendakwah-pendakwah lain. Ruh para ulama-ulama lain. Berperan menunjukkan kepada kita semua kepada jalan yang lurus. Makanya bahasa saya setiap video yang ada yang saya buat, apa saya katakan? Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka tausiah agama demi untuk mempermudah kita melangkah kepada jalan yang lurus, jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kira-kira begitu saudara makna daripada ayat yang saya baca tadi, yaitu surah Asy-Syura ayat 52. Nah baik, kita mulai menjelaskannya. Jadi pada surah Asy-Syura atau surat nomor 42 ayat 52 ini menjelaskan Allah melalui Rasulnya kepada semua kita. Bahwa dia mengatakan sedemikian itu, ya, sedemikian itu kami wahyukan kepada engkau wahai ruh. Artinya kepada semua kita tentang perintah, tentang larangan. Nah, jadi sebelum perintah dan larangan ini Allah nyatakan kepada kita, maka Allah perkenalkan dahulu apa itu kitab, apa itu iman, apa itu nur. Nur yang menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Nah, itu dulu. Makanya 11 tahun sampai 13 tahun Rasulullah SAW itu dia tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan puasa, tidak mengajarkan zakat, tidak mengajarkan haji. Yang beliau ajarkan adalah awaluddin ma'rifatullah. Itu pertama kali yang beliau ajarkan. Pertama kali kita beragama dengan agama ini, yaitu Islam, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Kenapa seperti itu Allah?
Ya karena Allah itu adalah nama. Nama zat yang maha agung. Tentu tidak ada bentuknya. Tidak ada rupanya. Sama dengan saya, Abu Fikri. Mana ada bentuknya? Tidak ada. Mana ada rupanya? Tidak ada. Mana suara katanya? Tidak ada. Jadi bentuk dan rupa, suara dan kata Abu Fikri itu tidak nyata, melainkan nyata ianya kepada dia yang dengan nama Abu Fikri. Nah ini dia orangnya. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Jadi awaludin ma'rifatullah, pertama kali beragama kamu kenal Allah dulu. Ternyata tidak bisa. Bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, dijawab oleh Ali. Nah itu dia. Apa kata Ali? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah itu. Caranya adalah barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Jadi untuk mengenal Allah itu dimulai dari mengenal diri dulu. Siapakah diri kita yang sebenar diri? Nah, kalau kita kenal siapa diri kita, pasti kenal Tuhan. Pasti kita kenal Tuhan. Jika kita kenal Tuhan, pasti kita kenal Allah. Karena Allah itu namanya, Tuhan itu wujudnya. Tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Tuhan. Makanya Allah sendiri berkata pada ayat kursi, perhatikan kalimat itu. Allahu la ilaha illahua. Allah itu tidak Tuhan. Kecuali dia itu yang Tuhan. Itu Allah yang mengatakan. Bukan saya. Coba lihat surat Al-Baqarah 255 itu. Yang kita kenal dengan ayat kursi. Allah tidak Tuhan. Kecuali dia itu Tuhan. Siapa dia? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Tuhan itu adalah yang hidup. Tuhan itu adalah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Nah, kalau kita baca lanjut lagi, ya, ayat kursi tadi, akan ketemu kalimat, Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Tidak akan mendapat syafaat yang ada di sisinya kecuali orang-orang yang dia kehendaki, orang yang izinkannya. Ternyata syafaat ada di sisi beliau. Siapakah beliau? Itulah yang kita diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat telah bersalawat atas Nabi. Siapa atas Nabi? Ya Rasul. Maka dikehendaki engkau wahai mukmin, wahai ruh, wahai yang sebelah diri pada kamu. Ini kata dia. Bersalawat jugalah kepada beliau. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada dia. Masa Anda tidak? Begitu. Nah, dengan kita bersalawat kepada beliau, maka kita mendapatkan syafaat. Bukan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan itu salawat, itu doa salawat. Ya Allah, hubungkanlah aku kepada Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku kepada Muhammad. Itu baru doanya. Salawat itu apa? Salawat itu artinya sholat.
Salat itu yang menghubungkan kita kepada Allah melalui Muhammad sebagai wasilah. Begitu saudara. Karena Muhammad itu wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Beliau itu wujud serta Allah. Anda sebut Allah, tidak disebut Muhammad, tidak sempurna ucapan itu. Anda sebut Muhammad, tidak Anda sebut Allah, tidak sempurna ucapan itu. Maka akan sempurna ucapan itu. Tersebut nama Allah, maka tersebutlah nama Muhammad. Tersebut nama Muhammad, maka tersebutlah nama Allah. Itulah dia. Alhamdu. Alhamdu. Segala puji. Segala puji. Siapa segala puji? Siapa yang baik-baik ini? Itulah yang bagi Allah. Alif lam itu nama Allah. Hamdu itu nama beliau. Itu yang disebut dengan tidak sempurna pengucapanmu kepada Allah tanpa disebut nama beliau. Tidak sempurna ucapanmu kepada beliau tanpa disebut nama Allah. Nah, dengan itu, dengan sholat tadi, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kalau kita berwasilah kepada beliau. Apa itu syafaat? Syafaat itu obat. Apa itu obat? Obat itu adalah saat beliau mencabut penyakit hati dalam dada. Tentu kejadiannya adalah di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di sekitar makam Ibrahim, yang di bawahnya mengalir air, namanya air Zam-Zam. Makanya cerita ini dibuka oleh Allah dan Rasul pada surat Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Kami cabut penyakit hati dalam dada mereka di tempat yang mengalir air di bawahnya. Wa nazza'na, nah di situ kami artinya. Allah mencabut tapi beliau melakukan. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Makanya dicabut penyakit hati itu. Dicabut. Nah, kalau hati itu sudah tidak ada penyakit lagi, maka terpancarlah di wajah itu sinar. Indah suaranya, bagus perkataannya, baik perbuatannya. Tidak ada kebencian saudara kepada siapapun. Tidak ada. Tidak ada iri dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada minta dipuji, tidak. Ini hanya sebuah pengamalan. Ini hanya sebuah karya menuju kebaikan. Yaitu selamat menuju Allah dan Rasul. Dan lebih daripada itu. Seandainya Allah dan Rasul memberikan kelebihan kepada kita. Di saat kita menyampaikan risalah Islam ini. Itulah namanya rezeki. Tapi seandainya itu tidak ada. Ya tidak apa-apa. Tetapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal setiap hamba-hambanya. Apalagi amalan itu menuju kepada kebaikan. Itu Allah dan Rasul. Begitu saudara. Nah, setelah dicabut penyakit hati tadi, mudah-mudahan rohani sehat. Ingat, rohani sehat, jiwa sehat. Nah, karena jiwa ini yang memiliki penyakit itu, otomatis pun badan sehat. Kalau sholatnya mengambil sebagian makom Ibrahim dengan ingatan, rasa, dan kesadaran. Ya kalau fisik tentu di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan silakan saja. Tapi ingatan kita itu, Fatahizumi makomi Ibrahimus sholat. Ambil oleh kamu sebagian makom Ibrahim, disitulah kamu sholat. Disitulah kamu menyatakan sholawat. Nah, disitulah kamu mendapatkan syafaat. Dari siapa? Dari beliau yang Allah katakan, La ilaha illahua. Itu dia. Ini sudah menukik, saudara. Begitu. Nah, kembali kita kepada cerita yang ada pada surah Asy-Syura
Surat nomor 42 ayat 52 tadi. Nah, itu dulu yang diajarkan. Setelah diajarkan siapa itu Allah, terlalu tinggi volumenya diperkecil. Dengan cara siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Siapa mengenal Tuhan pasti mengenal Allah. Nah, mengenal kitab adalah bagian daripada mengenal diri. Kenapa sedemikian? Kitab yang dimaksud di sini bukan kitab buku, bukan mushaf itu. Nah, dia bermula daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itulah Quran. Rasulullah itu Quran. Innahu la qaulu rasulun karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasulku yang mulia. Jadi Quran itu adalah perkataan Muhammad. Nah, pada Muhammad itu terdapat rahasia awal, rahasia akhir, rahasia zohir, rahasia batin. Maka beliau juga disebut dengan kitab. Nah, jadi seketika Allah berkata pada surah Al-Hadid, wal awalu, wal akhiru, wa zohiru, wa batinu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zohir, dia yang batin. Ini Allah yang mengatakan, Muhammad yang menyampaikan. Siapakah dia yang awal? Siapakah dia yang akhir? Siapakah dia yang zohir? Siapakah dia yang batin? Bukan Allah. Allah itu mengawali. Allah itu mengakhiri. Allah itu menzohirkan. Allah itu membatinkan. Membatinkan siapa? Ya, membatinkan Muhammad. Muhammad itu padanya ada kisah awal. Muhammad itu padanya ada kisah akhir. Muhammad itu padanya ada kisah zohir. Muhammad itu padanya ada kisah batin. Pada saat itu Muhammad disebut kitab. Nah, seketika kitab ini dikeluarkan oleh Muhammad dalam bentuk sesuatu yang sudah merupakan pecahan. Yang pecahan itu nanti akan menjelma menjadi huruf, kata, kalimat, bahasa, yaitu bahasa Arab. Kenapa ada kalimat pecahan? Sesungguhnya apa yang diketahui oleh Muhammad dalam wujud rasa diri yang dia pahami sebagai hamba yang dekat dengan Allah. Sebagai wujud serta Allah. Tentu tidak ada hurufnya. Tidak ada katanya, tidak ada kalimatnya, tidak ada bahasanya. Makanya beliau seketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu engkau terima? Nah, pada waktu itu Ali belum tahu kalau wahyu itu adalah nama lain beliau. Jadi ya beliau jawab, wahyu itu aku terima wahai Ali, ada seperti suara lonceng, kenteng, kenteng, kenteng. Ada seperti suara gaung, gung, gung, gung. Ada seperti suara lebah, ngweng, ngweng, ngweng. Ada yang tidak pakai suara sama sekali. Bingung Ali.
bingung. Kalau Ali bingung, apalagi kita. Akhirnya ditanya lagi oleh Ali, ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau menerjemahkan suara gaung, suara lebah, suara lonceng, suara yang tidak ada suaranya itu ke dalam bahasa manusia, waktu itu dalam bahasa Arab. Ditanya oleh Ali seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, beliau tidak jawab. Sampai hari ini, sampai detik ini, beliau tidak jawab. Kenapa? Karena suatu ketika Ali akan mengerti apa itu wahyu dan siapa itu wahyu. Bagaimana wahyu itu turun. Turunnya di mana? Di Gua Hira. Mana itu gua? Ini. Apa itu Hira? Panas. Jadi dia turun di lidah Nabi. Di mulut Nabi. Jadi Rasul itu adalah wahyu. Dia menyuarakan, dia mengatakan apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui dalam bentuk suara kata manusia yang kebenaran beliau adalah lahir di Arab, yaitu bahasa Arab. Itulah Quran itu turun di Gua Hira. Quran itu turun di lidah Nabi, yang lidah itu ada di dalam bibir seperti gua. Nah, begitu saudara. Jadi seketika dia merangkum semua persoalan, awal dan akhir, zahir dan batin, dia adalah kitab. Seketika dia memecahkan itu, melahirkan dia dalam bentuk suara dan kata. Bahasa adalah bahasa Arab. Supaya itu bisa dibaca, dia bernama Quran. Mana ayatnya? Mana tandanya? Tanda itu tidak di beliau. Ayat itu tidak beliau, tapi ada di sini. Itulah ruh kita. Itulah al-mu'min, diri kita yang sebenar diri. Makanya seketika Rasulullah berkata, zalikal kitab. Sedemikian itu kitab. Rasul menunjuk ke sini. Zalikal kitab. Sedemikian itu kitab. La raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya. Nah, lalu mana itu kitab? Ya, kitab itu beliau. Tetapi oleh karena kita turunan beliau, kita juga dikatakan kitab oleh beliau. Beliau yang mengatakan kita kitab, bukan kita. Kapan kita menjadi kitab? Seketika kita hadir kepada beliau, seketika beliau mengajarkan awal dan akhir, zahir dan batin kepada kita, disesuaikan dengan kapasitas kita sebagai hamba. Baru kita menjadi kitab. Nah, seketika kita tahu apa itu kitab, ianya ada juga pada kita. Dan kita pun bisa membacanya. Maka waktu itu dia adalah Quran. Nah, inilah pertanyaan saudaraku tadi. Bagaimana cara kita membaca kitab? Artinya bagaimana cara kita membaca kitab yang ada pada diri kita. Nah, seketika kita membaca namanya Quran, bukan kitab lagi. Tentu diketahui apa yang kita baca. Apa yang kita baca pada kitab kita ini? Yang kita baca itu ada 7 ayat padanya. Sebenarnya dia 1 ayat, tapi padanya ada 7 ayat. Makanya dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah
yang kata itu tertuang pada surat Al-Ankabut ayat 49. Mahwal kitab ya Rasulullah, Alkitabul Quran. Mahwal Quran ya Rasulullah, bal huwa ayatu bainatu fi sudur alazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat yang namanya ilmu. Artinya kita dikatakan kitab, kita dikatakan Quran, kita dikatakan ayat kalau kita tahu, kita ada ilmunya tentang itu, saudara. Tidak bisa kita katakan ruh itu ayat, ruh itu Quran, ruh itu kitab. Tidak bisa kalau kita tidak punya ilmunya. Itu yang Allah maksudkan, itu yang Rasul maksudkan dengan kalimah wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Sedemikian itu kami wahyukan kepada engkau wahai ruh min amrina, daripada perintah kami. Tadri mal kitab walal iman, yang tadinya kamu belum kenal apa itu kitab, yang tadinya kamu belum kenal apa itu iman. Nah itu dia. Nah setelah kita tahu, barulah kita boleh mengatakan apa itu kitab. Dialah Rasulullah. Apa itu Quran? Dialah Rasulullah. Tetapi pada Rasulullah tidak ada ayat. Tidak ada ayat. Ayat cuma ada di sini. Nah, beliau mengatakan kita juga kitab, kita juga Quran, kita juga ayat, selama kita tahu sejarahnya. Karena dia ajarkan, bukan kita yang tahu, dia ajarkan, sehingga kita tahu. Nah, kalau tidak beliau ajarkan, tidak tahu kita ini. Kita katakanlah kitab itu buku, Mushaf Utsmani itu kita katakan kitab. Padahal beliau pernah berkata pada surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 7. Apa bunyinya? Walau nazzalnal kitaba fil qirtas falamasuhu bi aidihim laqala allazina kafaru in haza ila sihrun mubin. In haza illa sihrun mubin. Seandainya, kata Allah melalui Rasulnya, kami turunkan kitab itu, kami turunkan Quran itu, kami turunkan ayat itu, dianya ada di atas kertas, dan mereka bisa memegang dengan tangannya, pastilah orang yang ingkar, orang yang membantah Muhammad pada waktu itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, Majusi, mengatakan kita itu bohong. Sihrun mubin itu artinya bohong yang nyata. Jadi kalau orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi pada era Muhammad waktu itu, dia tahu persis apa itu kitab, apa itu Quran, apa itu ayat. Dia tahu persis bahwa itu bukan buku, bukan tulisan yang ada di atas kertas. Kita saja yang tidak tahu. Kita kira kitab itu, Quran itu, ayat itu buku tadi. Padahal buku tadi, Mushaf Utsmani tadi itu catatan, keterangan tentang kitab, keterangan tentang Quran, keterangan tentang ayat. Kitab tidak ada di buku, Quran tidak ada buku, ayat tidak ada di buku. Kalau kita tahu apa itu kitab, apa itu Quran, apa itu ayat, siapa itu kitab, siapa itu Quran, siapa itu ayat, tidak ada di dalam buku itu. Makanya orang kafir jika diturunkan ya, kitab itu, Quran itu, ayat itu di atas kertas, kemudian mereka bisa memegangnya, pasti mereka berkata, in haza
illa sihrun mubin. Ini tidak lain adalah kebohongan yang nyata. Gitu saudaraku. Itu. Nah, inilah kelebihan Allah dan Rasul. Kelebihan al-ulama warasatul anbiya, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang mengajarkan kepada kita. Apa itu kitab? Apa itu iman? Apa itu nur? Nah, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana cara membaca kitab. Kita ceritakan dulu sejarahnya ini. Jadi kitab itu adalah Muhammad. Karena pada beliau terdapat awal dan akhir, pada beliau terdapat zahir dan batin. Beliau tahu ceritanya. Beliau tahu kisahnya, mendetil. Makanya beliau bisa menceritakan awal sebelum di awal. Laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Khalaqta asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli, kata Allah. Aku jadikan segala sesuatunya daripada engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku, kata Allah. Berkatalah Muhammad dalam kata menurun. Ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, mukmin itu, ruh itu, kamu itu daripada aku. Makanya aku adalah ayahmu, ayah turunan, bukan keturunan. Kalau keturunan ada ibunya, ini tidak pakai ibu, turunan, bagian daripada aku, kamu itu. Maka berkatalah beliau dalam sebuah hadis, Adam abul bashar wa ana abul arwah. Adam itu bapak tubuh karena Adam terbuat dari tanah. Tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Tapi roh Adam dengan roh kita sama. Bapaknya adalah Muhammad. Makanya ada kalimat yang berbunyi, wa walidi wa mawalad, demi bapak, demi anak, demi ayah, demi anak. Itu kan Allah dan Rasul mengatakan. Dia menunjukkan dirinya dan diri kita. Itu saudaraku. Nah, beliau boleh mengatakan dijadikan daripada Muhammad 4 pasal. 1, bumi yang diberkati. 2, aras di bumi. 3, sorga neraka. 4, mukmin. Mukmin itulah nur Muhammad. Muhammad itulah nurnya Allah. Jadi negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, kita satu. Umat yang satu. Satu asalnya, yaitu Muhammad. Satu penciptanya adalah Allah. Begitu saudara. Dalam kita adalah mukmin, kita adalah nur, kita adalah cahaya. Tentu tidak laki-laki kita dan tidak perempuan kita. Cahaya. Bagaimana kita menjelaskan cahaya? Tidak bisa. Kita hanya tahu sifatnya, cahaya itu hanya menerangi. Dengan terang itu kita bisa melihat. Dengan gelombang terang itu kita bisa mendengar. Dengan getaran trik rasa diri kita bisa merasa. Itu saudaraku. Nah, karena kita adalah cahaya, kita juga dikatakan ayat oleh beliau. Tanda keberadaan Muhammad itu kita. Tanda keberadaan Allah itu Muhammad. Makanya wa min ayatina, aku jadikan langit dan bumi. Daripada sebagian ayat kami, ada yang dijadikan langit, ada yang dijadikan bumi. Daripada sebagian ayat kami, ada yang kami jadikan isi alam semesta. Wa min ayatina, daripada ayat kami pertemukan kamu dalam bentuk akad nikah. Coba lihat pada surat Luqman itu.
Wa min ayatina, daripada ayat kami. Kami pertemukan kamu dalam akad nikah supaya kamu bersenang-senang, bertenang-tenang bersama pasanganmu itu. Bagaimana prosesnya? Ya bermula daripada mukmin atau nur tadi. Seketika dia bertumbuh dengan tubuh cahaya, namanya malaikat. Itulah Jibril CS. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Munkar, Nangkir, Ridwan, Malik, dan banyak lagi malaikat yang tidak tertulis namanya. Kemudian ada lagi mukmin atau nur tadi yang tubuhnya adalah tanah. Itulah Adam dan kita. Kemudian ada lagi nur. Tuh, Al-Quran, cahaya di atas cahaya, pas cerita kita ini. Ada lagi nur yang tubuhnya adalah api. Itulah rombongan Azal bin Janu atau iblis tadi, atau jin tadi. Itu level 1. Di level 2 ada lagi tubuhnya adalah angin. Maka bernama dia roh rehan. Ada lagi tubuhnya berasal dari air. Maka dia bernama roh rahmani. Ada lagi tubuhnya terbuat dari tanah humus. Maka bernama dia dengan nama roh jasmani. Ada lagi tubuhnya yang terbuat daripada percikan api. Maka dia bernama roh idafi. Jadi roh angin, roh air, roh tanah, roh api disatukan oleh Allah dan Rasul. Maka dari sini terjadilah langit dan bumi beserta isinya. Gunung dan lembah, sungai, danau, laut, hewan-hewanan, buah-buahan, biji-bijian, sayuran. Semuanya isi daripada mereka sama dengan isi kita, saudara. Cuma karena berbeda bentuk dan rupa, berbeda fisik, berbeda kodrat, maka sifat kita dengan mereka berbeda. Tapi rasanya sama. Makanya kita tidak boleh menyakiti alam semesta. Tidak boleh beretika semuanya, saudaraku. Berdosa kita melakukan kezaliman terhadap alam semesta. Makanya kita melakukan pelanggaran di alam semesta ini, terjadilah bencana. Bencana di langit, bencana di bumi, gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Termasuk bencana pada tubuh kita, sakit, demam, macam-macam itu. Karena kita tidak beretika, tidak berakhlak terhadap mereka. Begitu, saudaraku. Nah, Muhammad tahu itu. Dia menceritakan. Dan Muhammad tahu tentang Adam sampai Isa. Dan Muhammad tahu tentang kisah hari ini sampai kiamat nanti. Sampai di akhir kisah, dia tahu. Makanya beliau dikatakan kitab. Nah, seketika dia menjelaskan itu, dan untuk suara kata bahasa Arab yang keluar dari lisannya, namanya Quran atau bacaan. Siapa itu yang mengetahui kitab? Siapa itu yang mengetahui Quran? Kepada siapa dia diturunkan? Ya kepada ayat. Siapa itu ayat ini? Ruh kita. Mukmin ini, diri kita sebelah diri, itulah ayat. Makanya wakadzalika auhayna ilaika ruh. Sedemikian itu. Kami wahyukan ini kepada engkau wahai ruh. Nah, disitulah kita tahu. Ternyata ruh juga disebut kitab. Kapan? Seketika dia tahu. Dari mana pengetahuan itu? Daripada Muhammad, yaitu umul kitab. Nah, Muhammad itu umul kitab. Baru tahu kita. Nah, seketika kita membaca kitab pada diri kita, sesuai dengan perintah Iqra kitab maka kafa nafsuka allati yauma hasiba, baca oleh kamu akan kitab kamu, cukup kamu saja membacanya hari ini. Waktu itu kitab kita berubah nama menjadi Quran. Itu. Dan kita tahu isinya ada 7 ayat. Isinya ada 7 ayat. Itu yang kita baca.
Apa itunya? Nanti kita jelaskan. Tapi sekarang saya sampaikan sederhananya saja. Sederhananya saja. Yaitu sifat ma'nawiyah yang ada pada kita. Itulah 7 ayat yang akan kita baca. Kodrat di Allah. Allah itu kuasa. Tidak nyata kuasa Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Di kita namanya bukan kodrat, tapi kodirun. Dia berdiri pada otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Ini nanti akan kita baca kemana arah otak kita berpikir, kemana arah tulang kita berdiri, kemana arah urat kita bergerak. Sebenarnya bukan otak yang berpikir, bukan tulang yang berdiri, bukan urat yang bergerak. Yang berpikir itu kita, ruh tadi, tapi menggunakan otak. Yang berdiri itu kita, ruh tadi, menggunakan tulang. Yang bergerak itu adalah kita, yaitu ruh tadi, menggunakan urat. Itu yang akan kita baca, saudara. Kemana arahnya? Kemana tujuannya? Apa langkahnya? Menuju Allah dan Rasulkah atau tidak? Nah, itu akan kita jelaskan. Nah, di sini cukup satu saja dulu saya sampaikan. Tentang kodrat itu tadi. Sebenarnya kan ada sambungannya tuh. Maridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakallimun. 7 ayat yang ada ianya pada kita. Dirangkum dia dalam 1 ayat. Dia adalah ruh. Dia adalah nur. Dia bernama dengan nama mukmin. Makanya seketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahwal kitab? Dijawab, Alkitabul Quran. Ya Rasulullah, mahwal Quran? Dijawab oleh Rasulullah, Al-Quranu, 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 bal huwa ayatu bainatu fi sudur. Sesungguhnya kitab itu Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Nah, jadi itu Rasul yang mengatakan. Kalau Rasul apa? Rasul umul kitab, kita kitab. Rasul apa? Rasul umul Quran, Al-Fatihah, kita Quran. Kalau Rasul apa? Dialah yang menjadikan ayat di langit, ayat di bumi, ayat di barat, ayat di timur, ayat di segala-galanya. Dialah yang menjadikan itu, saudara. Karena ayat itu berasal daripada dia. Karena ayat itu adalah nur. Nur itu adalah iman. Iman itu adalah kitab. Kitab itu datang daripada beliau. Nah, mungkin itu saja dulu untuk sesi pertama saya sampaikan, saudara. Karena ini adalah hari Senin. Kita mau sahur dulu. Ini walaupun terlambat ini nih. Terlambat. Karena sudah masuk 4:30 saya kira. Iya benar 4:30. Jadi masih ada peluang kita untuk bersahur, puasa Senin, besok Selasa libur, Rebu puasa lagi, Kamis puasa lagi, Jumat libur, Sabtu puasa lagi, Minggu libur, Senin puasa lagi. Kalau kata beliau Rasulullah tadi itu namanya puasa Nabi Daud. Nabi Daud dulu dia berpuasa seperti itu. Tapi kalian tidak usah seperti itu. Berpuasalah kalian dengan puasanya aku, Senin dan Kamis. Nah, puasa di sini syariatnya itu tadi menahan lapar dan haus di siang hari. Tidak menemui istri di siang hari. Menjaga rasa diri di siang hari. Bagaimana di malam hari? Makan, minum boleh, bertemu istri boleh, tapi menahan rasa diri tetap. Tidak boleh. Dilepaskan. Rasa diri itu maksudnya adalah ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Itu rasa diri. Terasa oleh diri keberadaannya ada pada kita. Bermula dia daripada hawa, nafsu, dunia, syaitan. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Disatukan sifat 4 ini melahirkan 10 tadi. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Nah, kalau makan dan minum, bertemu istri di malam hari boleh, tetapi sifat tadi tetap tidak boleh dilakukan.
Karena itu bukan sifat kita loh. Sifat kita sidik amanah tabligh fatwa. Tapi kalau 17 tadi adalah sifat manusia. Sifat jiwa, sifat an-nasu yang dia sudah ada pada tubuh kita seketika kita belum ditiupkan ke dalam tubuh ini. Itulah makna puasa. Tapi Pak Abu Fikri, kenapa Anda ambil paket puasa Nabi Daud? Ya karena usia sudah 58. Artinya apa? Jantung sudah mulai mengecil, paru sudah mulai mengecil, limpa sudah mulai mengecil, usus sudah mulai apa? Sudah mulai membesar dong. Tidak mungkin dia mengecil karena diisi terus. Nah, diusahakan juga harus kecil. Jangan membesar, harus kecil. Makanya kita puasa. Kenapa? Karena organ-organ tubuh kita, mulai dari paru, hati, jantung, limpa, usus, itu tidak sehebat dulu sewaktu kita muda. Dia sudah mulai melemah, saudara. Maka jangan dipaksa dia bekerja. Berikan dia kesempatan untuk mengurus dirinya sendiri. Sudah lama loh. 58 tahun dia bekerja di tubuh saya ini. Maka berikan dia keringanan untuk hidup supaya kita sehat selalu. Ini kalau kita paksakan makan seperti waktu muda, minum seperti waktu muda, dia yang kesusahan. Susahnya dia menjadikan kita sakit. Itu. Jadi obat orang yang usia 50 ke atas itu adalah puasa. Olahraga, tapi jangan berlari, cukup jogging. Yang lebih penting lagi, hilangkan rasa benci, iri dengki. Buang semua persoalan kehidupan yang akan membawa kesusahan pada kita. Ngapain kita ngurusin urusan Allah? Urusan Allah serahkan kepada Allah. Bala, jodoh, rezeki, maut itu urusan Allah, itu serahkan kepada beliau. Urusan kita beribadah kepadanya. Ya, mengabdi kepadanya, yaitu menyuarakan, mengatakan suara Allah di alam semesta. Menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Rasul di alam semesta. Itu tugas kita. Mudah-mudahan rezeki akan diturunkan dalam bentuk makan dan minum, pakaian tempat. Walaupun sederhana, tidak apa-apa. Yang penting kita bersyukur, kita nikmati. Badan sehat, tidak ada sakit-sakitnya. Itu yang penting. Walaupun kadang-kadang goyang-goyang juga, ya namanya sudah tua. Nah, begitu saudaraku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah pada season kedua, kita akan bercerita bagaimana cara membaca kitab yang ada pada diri kita. Kalau membaca kitab buku Mus'haf Utsmani, Anda ahlinya. Suara Anda bagus, makhraj Anda bagus, tajwid Anda bagus. Dan Anda belajar lama, mungkin dari kecil. Kalau orang kaya saya ini belajarnya mulai dari umur 18, saudara. Umur 18. Dari kecil belajar, tapi seriusnya umur 18. Nah, di umur 18 itu 1 minggu, alhamdulillah, mulai dari alif sampai iya dan seterusnya, bisa baca kitab Quran. Tetapi memang kita adalah orang yang suka berpikir dengan akal. Makanya banyak kita dapat daripada catatan-catatan yang ada. Dan kita legowo menerima pendapat orang. Legowo seketika dikritik orang. Makanya alhamdulillah kita bisa berbagi di video ini. Oke saudaraku, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.